Cerita tentang keberhasilan itu selalu dimulai dengan satu langkah perdana. Langkah yang dimulai dari sebuah mimpi, menghasilkan sebuah harapan, dan berakhir dengan sebuah tujuan. Langkah juara. Langkahnya tuh gak selalu mulus dan harus selalu siap menghadapi tantangan. Oleh karena itu, buat kamu yang mau jadi juara, harus siap-siap dengan menghadapi tantangan. Nama saya Yano, welcome to Pengen Ngobrol Podcast, kolaborasi dengan AMTC dan juga Cerita Pelari. Langkah juara, pengalengan untuk Indonesia. Masih di Pengen Ngobrol Podcast, langkah juara, pengalengan untuk Indonesia berkolaborasi dengan AMTC dan juga Cerita Pelari. Jadi ini agak lain nih. Ini teh loh. Saya hari ini keluar kandang, keluar studio. Biasanya kalau syuting podcast tuh kan di studio. Kali ini kita berada di lapangan apa? Babakan Tanah Raya. Ya, kalau di Google nyarinya Babakan Tanah Raya. Kali ini bersama dengan Ai Kusmiati. Waduh, pelari wanita asal Pengalengan yang sudah mulai menjadi ditakutkan oleh lawan-lawan. Langsung pertanyaan julid, siapa musuh terbesar Ai kalau lagi tarkam? Kan udah sering tarkam kan, udah sering race lah gitu kan. Musuh terbesarnya Ai itu siapa? Ini sebut nama ya, harus sebut nama nih. Biar nanti orang-orang tahu, oh ini saingan terberatnya Ai itu siapa. Diri sendiri. Jawaban aman. Emang kenapa Ai merasa diri sendiri itu sebagai musuh yang terberat gitu? Karena kan dari awal misal start kan itu kan udah harus ngatur strategi tuh, nggak boleh egois. Misal pengennya langsung kencang, pengennya langsung kabur, tapi kan kita kan harus pikirin strategi. Kayak misal awal-awal jangan kabur dulu nih, kita baca strategi lawan gimana nih, kalau misal dia udah nggak sanggup baru kita naik, kalau dia udah kalau dia masih kencang berarti kita nggak usah ngotot, biar finish strong gitu. Berarti terhitung dari hari ini kita syuting nih, Ai udah udah mulai serius di lari itu udah berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun berarti dari tahun 2018. Pada saat pertama kali memutuskan mau serius di lari itu apa yang sih yang dipikirin sama Ai gitu loh? Waktu itu, jadi maksudnya gini loh, kita kan nggak pernah tahu ya tiba-tiba kok bisa jadi begini gitu. Emang pada saat Ai itu mulai tekun di dunia lari, pada saat itu yang Ai pikirin tuh apa? Ai mau kemana? Ai mau jadi apa gitu? Pas awal sih kayak nggak kepikiran pengen jadi atlet gitu, pengennya tuh sehat aja gitu, jogging buat kesehatan aja. Tapi lama-lama coba ikut lomba dan juara, dari situ ketagihan gitu, pengen lebih serius lagi. Pada saat momentum apa Ai akhirnya merasakan bisa nih terus gitu loh? Waktu itu pas kapan ngerasainnya? Bisa nih kalau terus ditekuni. Akhirnya tuh Ai mulai menyenangi dulu gitu. Mulai menyenangi lari itu kapan? Pada saat apa? Menyenangi lari pas udah juara itu. Sebelum juara itu kayak suka-suka aja. Gimana mood gitu. Kapan sih juara pertama waktu itu? Hah? Juara yang pertama kali itu pas kapan waktu itu? Pas 2018 yang Zing Trail gitu. Oh, di Ranca Upas ya? Juara pertama di trail. Iya, juara keduanya sih. Juara. Iya, maksudnya pertama kali dapat juara malah di trail gitu kan gitu. Oke, tapi by the way, lari itu kan ada spesialisasinya ya gitu. Nah, sekarang Ai ini fokus ke nomor berapa? Jarak nomor berapa nih kalau di lari? 5.000, 10.000 sama half marathon. Sampai saat ini di situ. Dan di tahun, berarti ini udah tahun kelima gitu. Ya, yang kalau kita tahu pasti yang kita lihat nih di postingan IG-nya Ai, coba IG-nya tolong dipromosikan dulu. Iya. Harus bilang mau nambah follower kan? Ai Kusmiati 430. Iya, 430. Apa arti 430 diangkat tuh apa? Bulan lahir, 30 tanggal lahirnya. Berarti 30 April ulang tahunnya. Oke. Nah, terus orang tahunya nih kalau kita lihat Ai itu udah juara di sini, juara di sana. Latihannya wah kayaknya seru banget gitu ya. Tapi ada
Ai itu mengalami masa-masa jenuh gak sih ketika berproses dalam waktu 5 tahun ini gitu? Pasti ada. Pasti. Pada saat momentum apa waktu itu Ai mulai merasa jenuh? Pas pada saat lari gitu. Karena ya kita tahu ya, orang ngeliat cuman yang ada di media sosial doang gitu kan. Kayak misal waktu itu yang pas COVID kan, benar-benar nggak ada sama sekali lomba. Oh iya, Cuman kayak itu gimana? latihan, kayak ngerasa jenuh gitu. Tapi untungnya Coach Agung tuh kayak bervariasi gitu latihannya, ngasihnya nggak cuman lari. Jadi misal hari ini kita ke gym gitu, atau hari ini kita ke mana latihannya. Jadi nggak melulu di lapangan gitu. Variasi latihannya berarti dikasih sama coach gitu ya, sama Coach Agung. Dan kalau untuk mempersiapkan dalam dalam sekian banyak lomba gitu, apa ya, aku mau nanya ya, saya juga bingung nih. Maksudnya gini, dalam sebuah lomba waktu itu pernah persiapan dalam sebuah lomba apa yang menurut Ai itu jadi yang paling berat gitu loh? Kalau yang paling berat tuh biasanya kayak bawa nama daerah gitu, itu pasti tekanannya tuh kayak lebih tinggi gitu. Waktu itu kayak porprov, kayak kejurnas, itu sih yang berat. Kenapa itu bisa dibilang paling berat? Karena kan kayak kalau misal tatam kan nggak ada target waktu, yang penting lari aja. Podium itu kayak apa ya, kayak bonus. Tapi kalau misal kayak kejurnas atau porprov itu kan kayak ada target waktunya, target medalinya kayak gitu dari dari daerah. Dan kemarin lolos limit PON. Prestasi terakhir ya waktu itu ya. Itu lolos limit PON di nomor berapa? 10.000. 10.000. Berarti nanti itu untuk pertandingan PON di 2024. Beban apa sih yang Ai rasakan waktu itu begitu perlombaan untuk lolos limit PON gitu? Yang pasti kayak itu kan sebenarnya pengen lolosin limit PON tuh di kejurnas, cuman kayak tekanan dari daerahnya tuh harus lolos di Jateng Open, otomatis sebulan dimundurin gitu, targetnya, otomatis kan langsung dikasih kencang, langsung dikasih yang berat-berat gitu latihannya. Akhirnya kan kayak kendala cedera, tiba-tiba cedera kan karena kaget sama programnya, tapi kayak terus dijalanin sambil terapi, sambil terus kayak penguatan yang lain, akhirnya bisa. Dalam 5 tahun berarti pernah cedera? Ini yang orang-orang nggak tahu kan. Orang-orang tahu cuman ya udah ikut lomba, menang, lolos limit PON, bagus hasilnya, tapi nggak tahu gitu kan. Kalau gini, kita pasti mengalami masa jenuh gitu ya. Cara apa yang Ai lakukan, yang Ai tanamin pada diri sendiri gitu ya, pas pada saat mengalami masa jenuh untuk bisa bangkit kembali? Karena menurutku itu nggak gampang gitu. Kayak misal udah ngerasa jenuh banget nih, kayak udah dah pengen berhenti aja gitu, pengen istirahat aja, tapi kayak ngelihat lagi kayak masih banyak nih target-target yang belum dicapai, terus kayak yang nguatin tuh kayak kemarin-kemarin aja bisa kok ngadepin masalah, masa sekarang mau nyerah kayak gitu. Berarti Ai melihat kalau pada saat jatuh, Ai itu selalu melihat lagi ke atas gitu. Pada saat itu kok aku bisa, kenapa sekarang malah jatuh gitu ya. Ada nggak satu hal yang Ai lakukan gitu? Kayak misalkan kalau aku nih, kalau kita lagi jenuh lari, kita beli outfit baru gitu. Kita pergi kemana cari makan enak gitu. Nah, kalau Ai ada nggak gitu? Nggak ada. Atau mungkin belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kayak gitu. Oke. Dan berarti dalam waktu dekat ini Ai sedang berkompetisi untuk PON. Persiap PONnya bulan apa? November, kalau nggak salah apa September gitu. Tahun depan. Tapi dari sekarang. Iya. Wow. Berat juga ya. Dan gini, setelah dan di tahun kelima Ai lari ini, apa sih reaksi orang-orang sekitar begitu melihat Ai yang sekarang gitu? Nah, ini aku juga ngadepin nih. Maksudnya aku juga udah berapa tahun lari sampai akhirnya bisa kesini, bisa ketemu teman-teman, bisa nge-MC beberapa acara lari juga gitu. Apa reaksi orang-orang sekitar yang lihat Ai dulu seperti apa dan sekarang akhirnya sampai bisa seperti ini gitu? Kayak orang-orang tuh ngelihatnya kayak bukan kagum ya, maksudnya kayak nggak nyangka gitu bisa kayak gini gitu. Dulu tuh kayak kamu tuh kayak susah gitu, kok sekarang bisa jadi ya jadi sekarang lah kayak nggak nyusahin lagi orang tua kayak gitu-gitu, kayak bisa bantu sedikit ke saudara-saudara kayak gitu-gitu sih.
Oke, kan juara pasti dapat hadiah dong, ya kan? Dapat hadiah uang dong, gitu. Barang apa yang waktu itu Ai beli yang akhirnya kesampaian bisa beli ini karena hasil dari juara? Apa ya? Belum sih. Selama ini masih proses nabung karena kan goalsnya itu pengen umroh sama orang tua. Jadi masih proses nabung sih. Hai, Ya, Kak. juara itu kan proses latihannya pasti nggak selalu mulus. Kadang-kadang kan kadang kita nemuin latihannya itu pasti berat banget. Emang latihan untuk menjadi juara itu seberat apa ya? Berat banget sih, Kak. Kan orang-orang taunya cuman aku lomba juara dapat uang, tapi mereka nggak tahu kayak aku latihan sampai nangis-nangis karena kan kadang-kadang programnya itu kayak berat banget gitu aku ngerasainnya. Terus kayak ngelawan diri aku sendiri, kayak pengennya tuh main tapi harus latihan gitu, latihan pagi sore gitu. Tadi kita ngomongin terus soal Ai udah jadi juara gitu. Emang arti seorang juara itu menurut Ai Kusmiati itu apa sih? Menurut aku seorang juara itu adalah orang hebat yang berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Sesimpel itu. Dan apakah menurut Ai sudah berhasil mengalahkan diri sendiri? Karena kan tadi di awal ngomong musuhnya adalah Ai sendiri. Sejauh ini udah sih, cuman pengen memberikan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Coba boleh dikasih pesan ke teman-teman seseru apa latihan di Pengalengan? Coba lihat kamera yang mana, lihat kamera yang mana, kamera yang ini aja. Nah, coba seseru apa latihan di Pengalengan dan karena nanti kita kan mau menyambut Pengalengan Track Race nih, gitu. Coba boleh undang teman-teman untuk datang ke Pengalengan. Gimana? Boleh tanya aja, ajak aja teman-teman untuk datang ke Pengalengan. Yang pasti harus ngerasain sendiri ya kalau mau tahu serunya latihan di Pengalengan. Dan jangan lupa makan iga bakar di warung buah. Pasti ya. Seperti itulah keseruan di Pengalengan. Jadi pokoknya kita doakan Ai semoga langkah juara yang akan Ai tempuh nanti untuk ke step berikutnya bisa berjalan dengan mulus dan juga lancar. Dan yang pastinya buat teman-teman di sini tuh enak banget untuk latihan lari. Dan juga pokoknya harus ketemu sama teman-teman di sini juga biar tahu bagaimana serunya latihan di tempatnya para juara. Anyway, Ai, terima kasih banyak. Lanjut latihan lagi, semoga wishnya Ai semoga tercapai. Setelah PON ada pengen apa lagi? Setelah PON satu aja. Ai itu pengen kemana sih gitu loh? Lari di mana sih? Ada nggak? Enggak sih, paling pengen masuk pelatnas. Nah, kita doakan. Kita doakan semoga Ai sukses. Setelah PON nanti akan langsung masuk ke pelatnas. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi. Ai mau lanjut latihan lagi. Saya mau lanjut kerja lagi. Kalau gitu kita masih di Penga Bro Podcast Special Edition Langkah Juara Pengalengan untuk Indonesia. Kita cari siapa lagi ya yang mau kita interview. Ini dia. Dan untuk tamu ngobrol selanjutnya kita sudah bersama dengan AMTC 001, bener kan? Nomor urut absennya AMTC 001 yang baru saja pulang dari Berlin Marathon. Waduh, Tazi Ahmad Dhani. Oke, Zi, nyangka gak sih sampai kemarin akhirnya bisa finish ke Berlin gitu loh? Nyangka sih, udah mungkin nyangka gak nyangka sih, kayak mimpi apa enggak sih ini berlari di sini gitu. Terus gimana rasanya ketika menginjakkan kaki di garis finish Berlin Marathon pada waktu itu? Bangga sih, terharu, kayak nangis? Enggak sih, cuma kayak Saya itu kan nangis udah kan? mimpi dari dulu lah, ibaratnya pengen ke Berlin, pengen finish di Berlin Marathon, ternyata jadi nyata gitu. Sebelum akhirnya berangkat ke Berlin gitu, apakah Tazi pernah bermimpi suatu saat bisa lari di luar negeri atau memang kayaknya cuma bisa sampai sini aja deh gitu loh? Kalau mimpi sih kayaknya cuman halu aja sih. Halusinasi apa yang waktu itu Tazi bayangin? Ya paling paling jauh yang saya ke kejuaraan ya paling daerah aja gitu. Cuman sampai level ya provinsi, daerah gitu. Ke Berlin gitu enggak sih. Ada pengalaman unik yang nggak terlupakan ya, maksudnya gitu. Gini, ya pertama kali pasti keluar negeri berarti kan, gitu.
Hal apa yang bikin Tazi kaget ketika waktu itu di Berlin? Kaget apa ya? Makanan sih. Makanan. Iya. Makanan ini kan biasa di Indonesia ada nasi gitu. Iya. Kalau di Berlin agak susah gitu. Oh. Jadi carbohydrate-nya kayaknya kurang. Apa waktu itu karbolodingnya makan apa? Paling roti aja sih. Oh, makan roti. Tapi itu ya oke lah, hasil maraton juga oke kan? Nggak kenapa kan? Paling ada sedikit pas lagi larinya gitu kram di kilometer 30 itu sampai finish kram terus. Terus gue mau ngomongin soal langkah juara nih sih. Kejuaraan apa yang apa namanya menurut Tazi itu ini jadi prestasi tertinggi buat Tazi sampai sejauh ini? Sama emosional juga kali ya Mas. Iya. Kejuaraan paling tertinggi ya tahun ini ya Kejurnas U20 Kejurnas U20 iya, di Solo waktu bulan apa ya Juni kalau nggak salah. Anyway Tazi spesialisasi untuk jarak berapa? Jarak jauh. Jarak jauh berarti 3.000 ke atas ya? Iya. 3.000 ke atas. Oke. Kenapa Tazi bisa bilang itu paling emosional, paling berat ketika memenangkan Kejurnas U20 waktu itu? Ya karena banyak tantangan juga yang terutama ya target pribadi, pelatih sama yang itu Kejurnas sudah beberapa kali saya gagal gitu. Saya pikir-pikir kenapa sih tahun ini mas saya harus gagal lagi gitu. Jadi saya harus berusaha gitu. Itu tanggung jawab orang tua juga. Tanggung jawab orang tua. Oh iya, emang karena ini jadi seperti ini tuh karena dorongan orang tua atau memang Tazi yang mau? Ya diri sendiri sama orang tua juga. Tapi akhirnya orang tua mendukung. Tapi biar bagaimanapun orang tua memberikan memberikan nasihat juga. Tazi harus tanggung jawab sama itu kan. Gitu. Saking memberikan tanggung jawabnya sampai sempat diancam suruh berhenti lari katanya waktu itu. Iya. Kenapa ceritanya gimana waktu itu? Jadi udah beberapa kali Kejurnas kali ya. Iya. Mungkin orang tua tuh agak ibaratnya itu kayak kejuaraan apa ya? Puncaknya saya lah ibaratnya Kejurnas itu kan. Oke. Nah beberapa waktu itu orang tua saya bilang mungkin 3 bulan mau Kejurnas kali. Katanya Kejurnas bulan apa? Nanya orang tua saya bulan Juni tanggal segini. Nanti larinya di 10.000 U20. Nah kata orang tua katanya kalau tahun ini gagal ya harus berhenti gitu. Berhenti lari. Ya suruh fokus pendidikan. Ketika mendengar kata-kata itu dari orang tua gitu loh, suruh berhenti lari gitu, hal yang Tazi senengin gitu. Apa perasaan Tazi dan sempet, aduh kalau nggak lari mau kemana arahnya ya gitu? Ya paling saya cuma ngerasa ya ini ya emang tanggung jawab saya gitu ya. Udah terjun di dunia lari ya jangan setengah-setengah, jadi harus habis-habisin. Ya udah saya pengorbanan lah ibaratnya, latihan, disiplin, ikutin kata pelatih. Berarti setelah kemarin menjadi juara di Kejurnas itu target berikutnya ini mau apa? Ya belum ada sih, mungkin nanti nunggu arahan Coach Agung buat awal tahun nanti 2024. Berarti yang jelas sudah sampai di tahap Kejurnas itu udah agak sedikit lega lah ya. Lega. Oke. Tapi bicara soal perjalanan ya, berarti udah dari lari dari tahun berapa? 2000 fokusnya sih 2018. 2018 berarti udah sekitar 6 tahun ya? 5-6 tahunan lah ya. Oke. Perjalanan pasti gak selalu mulus gitu sih. Iya. Titik Tazi waktu itu merasa titik terendah Tazi ketika lari itu pada saat kapan? Saya bilang, berat banget sih gitu loh. Pas hadapin lagi cedera sih. Cedera. Lagi performa lagi enak-enaknya, lagi bagus, tiba-tiba strength training terus ngalami cedera gitu. Akhirnya berhenti 3 bulan itu. 3 bulan. Iya. Stres gitu 3 bulan kan? Iya, stres di rumah terus. Pas pulang-pulang ke trek jadi putih. Apa? Ya jadi pas pulang ke trek lagi jadi badan saya jadi putih lagi. Oh iya. Kalau panas-panas. Oke. Dan untuk bisa Tazi rebound atau mantul kembali ke permukaan gitu loh, ada hal yang Tazi lakukan nggak? Atau apa yang Tazi pikirin untuk bisa naik lagi ke permukaan dari hal yang bikin Tazi jatuh? Waktu itu setelah cedera beberapa bulan yang sangat lama kan mas, kan itu Kejurnas, cedera dulu baru Kejurnas. Nah motivasi saya itu Kejurnas gitu. Akhirnya saya pas lagi cedera di bulan Februari cedera karena strength training, cedera di bulan Februari. Akhirnya saya punya motivasi ya saya harus bisa
juara di kejurnas gitu. Motivasinya itu sih, sama omongan orang tua juga yang dibuktiin. Itu Februari tahun ini kan? Berarti apa tahun lalu ya? Februari yang tahun ini. Yang tahun ini Iya, kan? 2023. Oh pantesan pas gua kesini lu nggak ada ya? Iya, itu. pas sama Coach Andre ya. Iya pas aku kesini makanya kamu nggak ada kan? Iya, makanya saya lihat di SG. Iya. Makanya bilang Tazi mana nih, ya kan? Tapi gini Ci, soal juara gitu ya. Iya. Menurut Tazi itu juara tuh apa sih? Versinya seorang Tazi gitu. Menurut saya sih juara itu ya bangga gitu ya, usaha sendiri setiap latihan yang nggak mudah pagi sore, bukan sekedar datang ke lapangan ya, apa ya, kayak bangga aja gitu, lelah di pagi sore itu akhirnya bisa juara itu kayak merasa ada hasilnya lah ya, bisa ngebuktiin ke semua orang gitu. Kayak gitu. Dan kata-kata apa yang paling Tazi inget dari orang-orang yang terdekat untuk bisa tetap memotivasi Tazi supaya bisa terus menyusun mimpi-mimpi Tazi supaya sampai ke tujuan tertinggi Tazi di lari gitu. Motivasi orang, Yang terdekat lah gitu. Kata-kata ada yang diingat gitu. kata-kata apa nih? Ya nasihat-nasihat atau omongan apa yang pernah Tazi terima dan paling diingat nih gitu. Paling sih kebanyakan ya kalau orang-orang teman dekat seperti di sana ya memotivasi aja sih. Motivasi ya, kamu udah punya tanggung jawab di atlet ya, jadi harus semangat gitu, jadi harus tanggung jawab, harus rajin lagi sebenarnya. Oke. Dan kalau boleh aku tahu gitu ya, kemarin Berlin udah nih, Iya. ada halusinasi apa lagi? Ada halusinasi apa lagi yang Tazi kepengen yang ya, kita nggak pernah tahu ya, Iya. gitu lah. Apa ya? Yang pengen dilari. Udah mulai kepikiran atau mungkin masih nanti lah, masih mencari dan masih meraba gitu. Atau mungkin mau ketemu siapa, atau mungkin mau ngapain? Pengen sih tahun depan kesana lagi. Oh diulang. Pengen lagi. Pengen lagi. Iya. Kenapa pengen ke Berlin lagi? Ada sesuatu yang belum puas gitu rasanya kemarin? Karena suasananya tuh beda gitu, sama larinya tuh di pinggir jalan tuh full sporter gitu. Jadi kalau kayak di Indonesia kan kayak setengah-setengah gitu kan. Ya. Kalau di sana tuh yang full dari finish sampai start sampai finish tuh Full semua turun ke jalan untuk menyemangati. Iya. Nggak berhenti ciringnya. enggak. Ya semoga ya. Mana tahu Amin. tahun 2024 balik lagi ke sana. Semoga cuman saya aja, jadi anak AMTC juga bisa ikut ke sana. Gue nggak didoain. Tahun depan kan? Ya pengen sih, pengen paling enggak lah gitu ya. Tahun depan. Amin. Ya, amin. Semoga dengan mimpi-mimpi yang Tazi susun, dengan halusinasi-halusinasi itu bisa menjadi nyata. Amin. Amin ya Allah. Ya udah kalau gitu Tazi, thank you buat sesi ngobrol-ngobrolnya. Oke, Gila, gimana rasanya udah jadi finisher Berlin? Teman-teman waktu itu ngeliat medali Berlin kayak apa tuh? Oh, enggak sih, enggak nanya, cuman lihat di foto aja. Oh, di foto doang. Ada di grupnya gitu. Follower naik lah ya. Ya udah kalau gitu kita nanti akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan siapa lagi. Stay tune di Pengen Ngobrol Podcast Special Edition, langkah juara pengalengan untuk Indonesia, berkolaborasi dengan AMTC dan juga cerita pelari. Tazi, thank you. Thank you. Kita makan iga habis ini. Kita sudah pindah lokasi dan kali ini kita akan ngobrolin soal produk barunya AMTC. Waduh, kita punya AMTC Kids Athletic. Bersama gue sudah ada Coach Kim di sini. Kids Athletic itu udah mulai dari tahun berapa, Coach? Kids Athletic ya seperti sebelumnya produk baru. Produk baru. Itu baru terjalan 1 tahun sekarang lah. Mulai dari tahun 2023 ini. 2023. Oke. Dan itu yang dikategorikan sebagai Kids Athletic itu umur berapa sampai umur berapa? Kids Athletic ini dimulai dari usia SD ya. SD. Maksimalnya itu kelas 6, berarti di usia 12 tahun. Tapi di awal-awal itu ada yang usianya di atas 12 tahun, yang diberikan pelatihan sedikit untuk nanti dimasukkan ke kelas umurnya. Oke, yang berarti kan kalau diberikan program latihannya untuk mereka lari, ini kan pasti nggak sama dong kayak kakak-kakak seniornya gitu kan, yang usianya lebih di atas mereka gitu. Nah, pembagian porsi latihan itu kayak gimana? Contohnya kalau buat anak-anak gitu, apakah ada interval juga? Waduh, jangan. yang ada pada pusing ya baru mulai gitu. Gimana kalau porsinya untuk kids tuh?
porsi latihan untuk kids atletik ini 1 minggu itu ada program inti kidsnya itu tiga kali seminggu itu di hari Selasa, Rabu sama Jumat. Oke. Nah tiap hari itu mereka dikasih program untuk membangun running formnya gitu. Oh, yang penting running formnya dulu. Iya, running formnya, teknik-tekniknya, terus fleksibilitas badannya itu supaya udah maksimal dari usia dini. Jadi ketika nanti usia dewasa mereka udah nggak kaku lagi gitu. Oke. Ini berarti bisa mendahului dewasa-dewasa yang larinya masih kaku ya, yang suka kurang belajar running form, teknik gitu ya. Contohnya saya gitu kan, susah belajarnya. Jadi emang basicnya tuh itu dulu yang harus dibangun gitu. Mulai Ya? dari basic banget. Oh, dan Coach Kim sendiri juga ini ternyata lagi dilatih untuk mempersiapkan jadi coach juga katanya dia. Iya. Hehehe. Selagi ngelatih juga, selagi belajar juga. Oke. Ngelatih. Udah berapa lama berarti ngelatih di AMTC? Ngelatih di AMTC semenjak ada kids itu. Terus semenjak ada kids itu berarti tahun ini ya gitu. Susah gak sih ngelatih anak-anak tuh? Susah, dibilang susah. Enggak ada tingkatannya susah, tapi bikin kita happy aja gitu. Oh, trik-trik apa yang pada saat Coach Kim ini kalau anak-anak lagi susah diatur gitu, ada nggak momentumnya? Ada pasti. Ada. Ya. Oke. Apalagi ada anak-anak yang sukanya tuh nawar. Suka nawar juga. Oh. Coach ini kenapa kebanyakan? Udah, lanjutin aja. Kalau kamu pengen juara, ya inilah proses yang harus dilalui gitu. Oh iya, baru deh dia ngikutin. Paling dikasih permainan, perbanyakin games, itu anak-anak mulai happy, kitanya juga ikut happy. Oh, berarti ini kalau ngelatih nggak boleh serius nih. Iya. Harus ada gimana menyiasatinya agar mereka tuh nyaman latihannya. Iya. Oh. Yang penting banyak tertawa aja sama anak-anak. Coba kita panggil teman-teman sebaya saya. Mana nih? Teman-teman siapa dipanggil namanya siapa nih yang ada di sini nih? Ini ada Arista dan Neng Risma. Sini duduk sini. Nah, di sini aja sini. Nah, ini dia nih teman-teman Athletic Kids-nya AMT sini. Duduk. Nah, ya coba kenalan satu-satu. Sini. Nah, satu depan sini depan. Ini depan. Nah, coba dikenalin satu-satu. Siapa namanya? Terus sekolahnya kelas berapa? Coba kan lihat kamera yang itu tuh. Nah, coba. Kamu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Deandra Safraj Maulana. Di siapa namanya? Deandra Safraj Maulana. Safraj Maulana. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Coba kamu namanya siapa? Adrista. Siapa? Adrista Adrista. Adrista Pradipta. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Masih sebayaan semua sama saya sih. Kamu namanya siapa? Coba pegang mic-nya. Nah. Risma Octavia. Risma Octavia. Kelas berapa kamu Risma? Kelas 5. Kelas 5. Kalau kamu? Kamu mau kenalan juga nggak? Coba lihat di kamera. Siapa namanya? Raihan Al-Fakri. Rehan kelas berapa sekolahnya? Kelas 5. Kelas 5. Berarti ini range-nya kelas 3 sampai kelas 5 SD ya Coach Kim ya gitu. Oke. Aku mau nanya sama kamu dulu deh gitu. Seneng gak sih latihan lari? Senang. Kalau kamu udah rajin latihan lari, kamu punya cita-cita mau jadi apa dari lari? Jadi tentara. Jadi tentara. Oh, ini berarti udah ketahuan nih polanya mau kayak kemana nih, gitu. Kalau yang paling kamu senengin tuh latihan larinya pas lagi ngapain? Pas gerakan. Pas gerakan. Coba kayak gimana? Gawang. Kenapa? Gerakan gawang. Gerakan gawang. Oh, ada latihan gawangnya juga ya Coach Kim ya. Oke. Coba kalau kamu coba kasih mic. Kamu tadi kata Adrista. Aldrista. Nah, kalau kamu kenapa mau latihan lari? Mau mencapai cita-cita. Cita-cita kamu apa? Mau jadi atlet lari. Atlet lari. Siapa atlet lari idolanya? Kak Dekta. Kak Odekta. Udah pernah ketemu belum sama Kak Odekta? Udah. Terus bilang apa Kak Odekta? Tahu kamu? Udah pernah bilang belum? Kak, aku idolain kakak gitu. Udah. Bilang apa dia? Sama. Dia juga ngidolain kamu. Waduh. Coba sih. Kalau kamu coba. Nah, kalau lari mau jadi apa nanti? Maksudnya cita-cita kamu di lari mau jadi apa? TNI. Jadi TNI juga. Oh, ini kamu temen? Oh, jangan-jangan mau barengan ini ntar masuk TNI-nya ya? Susah nggak sih latihan lari? Enggak. Kenapa nggak susah? Karena udah biasa. Oh, sudah biasa. Gitu. Terus abis itu kalau nanti kan kamu latihannya di sini, pengen lari di tempat mana nanti?
GBK. Pengen lari di GBK? Asik. Nanti kita lari bareng ya. Amin. Amin. Nanti kamu lari bareng sama aku di GBK ya. Tapi jangan ngebut-ngebut. Gak bisa aku ngebut-ngebut. Oke, kalau oke. Nanya apa ya? Kamu latihan lari udah berapa lama ya? Udah sekitar 2 tahunan. Udah 2 tahun. Kemarin udah sempat juara atau belum? Udah. Udah. 5. Juara 5 di mana? Di Bayangkara. Di Bayangkara. Oke. Apa rasanya waktu itu dapat juara? Senang. Senang. Terus dikasih duit jajan nggak? Dikasih. Lalu habis itu kalau kalau nanti mau juara lagi, apa yang mau kamu beli? Sepatu baru. Aduh, lucu-lucu banget sih. Ini coach, ini mereka semua udah kebentuk nih kayaknya nih mental juaranya gitu loh. Coba pinjam lagi coachnya boleh? Mic-nya ke coach Kim. Nah, pinjam lagi. Ini Kenapa? minggu kemarin baru juara di Road to Give di Bandung. Juara kedua. Ini katanya kamu juara kedua, katanya lawan dewasa semua. Iya. Waduh. Kemarin. Ikut nomor berapa waktu itu? Lari berapa kilo? 5 kilo. Gila, luar biasa loh. Apa reaksinya yang dewasa apa itu ngeliat yang juara dikalahin sama kamu loh? Keren banget. Ini Neneng Risma itu juara 5 di Segabupaten yang Bayangkara. Ini kemarin di Road to Give berapa waktu? 1 menit. Road to Give 24 ya. 24. Kayaknya personal base saya tidak segitu loh. Bener. Aku 5 kilo belum sampai segitu loh. Sekarang mereka lagi persiapan untuk nanti di PTR. Makanya karena nggak ada lagi tes parameter, nanti aja dipuncakin di PTR di akhir Desember. Wah, jadi lagi persiapan untuk PTR di bulan Desember ya. Dan mengatur ngejaga mood mereka untuk bisa tetap senang lari itu gimana Coach Kim? Karena mungkin mereka terbiasa ngelihat lingkungannya banyak atlet lari. Kemudian mereka termotivasi dari gitu juga dari melihat orang-orang lari gitu. Nah, tinggal saya sebagai pelatihnya semakin menjaga gitu, menjaga mental mereka supaya tidak down lagi gitu dengan memberikan porsi latihan yang mereka sukai, kemudian masa depan, gambaran masa depan bagaimana nanti jika kalian menjadi atlet. Itu aja sih. Oke, dan harapannya Coach Kim sendiri dengan adanya Kids Atletik ini untuk Indonesia itu apa? Harapan saya dengan adanya Kids Atletik ini, semoga dengan anak-anak ini latihan dari sekarang menjadi atlet yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional sekalipun langsung gitu, bukan hanya tingkat nasional tapi internasional. Sekarang kayak mau tanya, siapa yang mau lari di luar negeri? Aku. Siapa yang mau jadi juara 1? Aku mau jadi juara 1. Terus siapa yang mau lari bawa nama Indonesia? Siapa ayo? Yang mana yang mau? Yang mana? Semuanya mau? Aduh, semangat tuh luar biasa banget sih. Satu lagi Coach Kim, pertanyaan ini saya sampaikan ke semua narasumber kita hari ini. Juara menurut Coach Kim itu apa? Waduh, juara menurut saya ketika bisa menang lawan diri aja, itu juga disebut juara. Tepuk tangan dong buat Kids Atletik kita. Waduh, terus semangat terus buat teman-teman sebaya saya di Kids Atletik dan juga Coach Kim. Semoga langkah juara ini bisa menjadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu. So anyway, kita akhiri dulu sesi podcast Pengen Ngobrol edisi Langkah Juara Pengalengan untuk Indonesia, berkolaborasi dengan AMTC dan juga Cerita Pelari. Sampai jumpa di konten berikutnya dan kita akan ketemu di Pengalengan Track Race tanggal 9 Desember 2023. Oke, dadah semuanya. Thank you ya semuanya ya. Terima kasih. Dadah.